Assalamualaikum teman-teman. Yuk ikutin saya yuk. Nah ini dia anak saya dan teman-temannya baru pulang dari pantai Sendang Biru di Malang Selatan. Nah itu dia anak saya ya, yang tinggi pakai baju hem Bali. Itu anak saya laki-laki satu-satunya. Dia memang hobinya traveling ya, selalu ke tempat wisata yang alami-alami gitu, dan selalu mengajak teman-temannya ketika malam minggu atau pas hari libur. Nah tuh anak saya bawa apaan tuh? Pelangan di Sendang Biru, dan ikan ini masih seger, masih fresh ketika sampai di rumah. Karena anak saya belinya itu pas mau arah kembali ke Gresik, dan pulangnya itu lewat tol, jadi cepet nyampe ke rumah, dan ikannya masih seger sekali. Nah tuh sebesar itu. Gimana nanti ya ini masaknya? Bingung saya, nggak pernah masak ikan sebesar ini. Nah tuh kan, besar sekali. Nah tuh tangan anak saya masih besar ikannya ya, sama tangannya. Ini nanti mau dipotong-potong aja, dan sebagian nanti mau dibagi-bagi ya, supaya nggak kebanyakan. Kalau dimakan sendiri juga nggak akan habis ini. Rencananya ini nanti mau dibuat bakaran sama anak saya. Buat bakaran sama temen-temennya gitu katanya. Untung aja ini pas hari Minggu ya, pas suami saya sedang libur. Jadi ada yang motongin ikan. Saya nggak bisa, nggak berani kalau motong ikan sebesar ini. Biasanya sih cuma ikan yang sedang-sedang itu loh yang biasa dikonsumsi ya. Kalau tidak di laut ya tidak ada mungkin ikan sebesar ini. Kalau di pasar sini ya yang sedang-sedangan aja ya adanya. Seperti ini ikannya. Ini saya angkat, tangan satu aja nggak keangkat. Tuh kan berat sekali. Ini suami saya ya yang potongin ikan, karena di rumah tidak ada pisau yang tajam, itu kurang tajam pisaunya, jadi agak susah. Sudah ikannya besar, pisaunya kurang tajam, kurang pinter lagi, nggak bisa cara memotongnya gimana. Ini aja tadi belajar lewat YouTube ya, entah bener entah salah ini, yang penting bisa kepotong aja jadi kecil-kecil ya. Tapi untungnya masih bagus kok ini potongannya, masih utuh ikannya, nggak hancur. Ini sok-sokan ini, saya berdua sama suami sok-sok ngajarin, padahal saya juga nggak bisa. Tuh bagus kan hasilnya, rapi dan tidak hancur ikannya. Ini saya sok-sokan ya ini. Udah nggak bisa sok ngatur. Ya ampun, ya ampun. Rencananya nanti mau saya buat masak bumbu Bali aja ya, karena saya bingung nggak pernah masak ikan sebesar ini. Jadi ya saya masak apa yang saya bisa aja. Nah akhirnya terpotong juga, dan ini yang ada tulang ini harus pakai ulekan ya, harus dipukul dulu sama ulekan, soalnya nggak kuat kalau cuma pakai pisau aja. Setelah semua dipotong, ini mau saya cuci ya, saya bersihkan dulu supaya hilang bau amisnya dan supaya bersih dari darah-darahnya itu.
Ini nanti sebagian akan saya simpan di freezer dan sebagian, bukan sebagian sih, sedikit aja nanti mau saya masak ya. Nah, ini tadi hasilnya. Potongan dari ikannya tadi jadi segede-gede gitu. Ini sudah saya cuci dan saya bersihkan. Lalu saya potong lagi ya, kecil-kecil. Kemudian saya rebus dulu. Ini nanti mau saya bumbu bali aja. Rebusnya itu nggak terlalu lama sih, ini sekedar mendidih. Kemudian saya angkat, lalu saya mempersiapkan bumbunya ya. Bumbu untuk masak Bali. Ini ada bawang putih, bawang merah, dan juga beberapa butir kemiri. Kemudian ada cabai merah besar. Dan juga nanti saya mau pakai tomat, tapi tomatnya cukup diiris aja. Dan saya tadi sudah merebus telur ya. Lanjut, ini mau menggoreng ikan tuna yang sudah direbus tadi. Lanjut, ini digoreng sesuai dengan selera aja. Ada yang suka kering dan ada yang suka setengah matang. Kalau saya mau segini aja, nggak terlalu kering. Lanjut, ini mau saya angkat. Dan tadi saya sudah memblender bumbunya tadi. Dan tinggal ditumis aja. Nah, ini dia ikannya tadi setelah digoreng setengah matang ya. Lanjut menumis bumbunya. Ini bumbu yang sudah di blender tadi. Dan masukkan juga irisan tomat. Nah, itu masukkan juga ya tomatnya. Setelah airnya surut, kemudian ditambahkan minyak goreng. Karena tadi saya memblendernya menggunakan air biasa. Jadi ditumis menggunakan minyak goreng sampai harum. Kemudian masukkan telur yang sudah direbus tadi. Dan masukkan juga ikan tunanya. Aduk-aduk sebentar. Nah, mengaduknya ini hati-hati ya, karena ikan tunanya itu lembut sekali. Kemudian tambahkan sedikit air dan tunggu sampai airnya menyusut kembali. Kemudian tambahkan kaldu bubuk, garam secukupnya, dan juga beri sedikit kecap ya. Ini sesuai selera aja sih kalau kecap. Tinggal tunggu mendidih sebentar lagi dan sampai menyusut airnya. Dan tambahkan juga gula pasir ya. Ini saya beri gula pasir sekitar 1,5 sendok teh. Jangan lupa diicip ya, supaya rasanya pas sesuai dengan selera masing-masing. Ini airnya sudah menyusut ya. Tinggal matikan kompor, kemudian salin ke piring saji dan siap sajikan. Ikan tuna bumbu Bali ini rasanya emang mantep sih, beneran. Mantep bener. Walaupun cuma gini aja dan tidak pakai sayur karena saya nggak masak sayur hari ini. Ini aja udah nikmat. Inilah hasil masakan saya kali ini, ikan tuna bumbu Bali. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.